Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, terus menerus kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pagi yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang akan melanjutkan tafsir surat Maryam, yaitu dari ayat 61 sampai dengan ayat 80. Ayat 61 merupakan balasan atas orang-orang yang beriman, atas orang-orang yang beramal soleh yang disebutkan di ayat 60. Jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya. Itulah surga Aden, yaitu untuk mereka yang beriman, yang beramal soleh. Surga Aden adalah surga yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang mengimani dengan yang gaib. Salah satu keimanan kepada yang gaib adalah tentang surganya, tentang balasan kebaikan, balasan kenikmatan. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa ta'ala, janji Allah adalah pasti ditepati. Keimanan inilah yang menguatkan kita untuk terus meningkatkan amal soleh. Karena kita yakin dengan yang gaib, bahwa nanti ada surga, ada kenikmatan, ada kemuliaan yang kekal abadi. Bahwa janji Allah adalah pasti. Janji Allah adalah pasti kita mendapatkannya. Begitulah tanda kemaha kasih sayang Allah kepada kita orang-orang yang beriman di yaumil qiyamah kelak. Bagaimana gambaran di dalam surga? Ayat 62, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan di antaranya mereka, yaitu para penghuni surga, tidak akan mendengarkan di dalamnya perkataan lagwan, perkataan sia-sia, perkataan yang tidak berguna, illa salama, melainkan ucapan atau perkataan yang memberikan keselamatan dan ketenangan. Di dalam kehidupan kita, salam atau ucapan keselamatan, ucapan yang memberikan kebaikan kepada orang adalah ucapan yang sangat mulia. Bagaimana kalau ucapan itu adalah ucapan para penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia saja kita mendapatkan ucapan salam, betapa bahagia kita karena didoakan oleh saudara kita. Dan begitulah orang-orang di dalam surga tidak akan pernah memperkatakan, tidak akan pernah berbicara, tidak akan pernah mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Kata-kata yang sia-sia saja tidak pernah diperkatakan oleh para penghuni surga. Bagaimana dengan kata-kata dusta? Bagaimana dengan kata-kata fitnah atau hoax? Begitulah kemuliaan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya pula mereka akan mendapatkan rizki yang beragam pada waktu pagi dan pada waktu petang hari. Pagi dan petang hari adalah waktu yang sering disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Namun bukan berarti hanya ada waktu pagi dan hanya ada waktu petang. Ini menunjukkan bahwa seluruh waktu-waktu para penghuni surga Allah siapkan rizkinya. Allah siapkan kenikmatannya yang sesuai dengan waktu-waktu tersebut. Pada pagi hari, siang hari, petang hari, malam hari, pada dini hari, seluruhnya disiapkan kenikmatan, disiapkan rizki yang sangat mulia di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pula menunjukkan fitrah manusia di dunia.
Memang ada konsumsi rizki di pagi hari, ada pula di siang hari, ada pula di petang hari dan di malam hari. Ini fitrah kebutuhan manusia. Dan begitulah Allah gambarkan pula di dalam surga. Akan ada waktu-waktu. Namun waktu-waktu itu seluruhnya adalah kenikmatan. Subhanallah. Mudah-mudahan karena waktu-waktu kita di dunia kita gunakan untuk ibadah dan amal soleh, maka nanti waktu-waktu kita di dalam surga adalah kenikmatan, adalah kemuliaan, adalah kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Surga itu adalah yang akan diwariskan untuk hamba-hamba kami, kata Allah, yaitu siapa yang selalu mampu bertakwa kepada Allah. Man kana taqiyya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bukhari mengingatkan bahwa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah karena takwanya dan karena akhlaknya yang mulia. Aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallah wa husnul khuluq. Yang nanti paling banyak seseorang masuk surga adalah lantaran dua, yaitu lantaran ketakwaannya, sebab takwanya dan sebab akhlaknya yang mulia. Dan kedua-duanya adalah pondasi, adalah landasan kita dalam menjalankan kehidupan dunia. Orang yang mampu menjalankan dua hal itulah yang nanti insya Allah Allah wariskan surganya untuk mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menurunkan segala sesuatunya melainkan dengan perintah Allah, dan bagi Allah semua yang ada di depan, semua ada yang di belakang, serta di antara keduanya. Dan tidak akan pernah Allah Subhanahu wa ta'ala lupa dengan seluruh makhluk-makhluknya. Kekuasaan Allah di ayat 64 digambarkan dengan kekuasaan terhadap yang sudah terjadi dan terhadap yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang sudah terjadi itu pula tanda dan bukti Allah Maha Kuasa. Yang sedang terjadi pun sama, itu tanda dan bukti Allah Maha Kuasa. Dan nanti yang akan terjadi di hari kiamat, yang akan terjadi di dalam surga, di dalam neraka, semuanya adalah bukti tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa makana rabbuka nasiya, kata para ulama, Allah tidak akan pernah lupa. Apa yang tidak akan pernah dilupakan oleh Allah? Perbuatan-perbuatan manusia, seluruh amal-amal manusia, semuanya tercatat di dalam kitab masing-masing, kitab amal masing-masing. Dan tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang teraniaya karenanya. Semuanya lengkap, semuanya dicatat sedikit banyaknya, kecil dan besarnya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Di surat Al-Kahfi tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang dialpakan. Seluruhnya tercatat, baik yang kecil maupun yang besar, tidak ditinggalkan, tidak diluputkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya pula menjelaskan tentang bukti atau tanda Maha Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah pencipta langit dan bumi dan seluruh apa yang ada di antara langit dan bumi. Seluruhnya, seluruh makhluk yang ada di langit, seluruh makhluk Allah yang ada di bumi, yang menciptanya, Robnya, yang memeliharanya, yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah perintah Allah, fa'budhu wastabir li'ibadatih. Perintahnya jelas, beribadalah kamu kepada Allah serta bersabarlah di dalam menjalankan ibadah. Ibadah membutuhkan kesabaran. Seluruh jenis ibadah. Kenapa? Karena ibadah adalah memang tujuan utama kita diciptakan. Kesabaran di dalam sholat, kesabaran di dalam puasa, kesabaran di dalam menunaikan haji, kesabaran di dalam menunaikan zakat. Karena kalau tidak ada kesabaran, bagaimana mungkin kita ikhlas menjalankan ibadah? Tanpa kesabaran, kata para ulama, tidak akan sempurna ibadah kita. Mungkin akan terburu-buru. Mungkin akan
secepat kilat misalnya sholatnya. Berarti kan tidak ada kesabaran. Tapi dengan ketenangan tumakninah, dengan ketenangan as-sakinah, dengan kesabaran as-sabr, maka menjadi sempurna ibadah kita di sisi Allah. Puasa pun kalau kita tidak sabar, Masya Allah. Baru siang hari sudah banyak ya yang dilakukan dari kemaksiatan. Baru beberapa jam saja sudah banyak yang kemudian dilakukan dari hal-hal yang mengurangi nilai puasa kita. Tapi dengan kesabaran, insya Allah kita bertahan, insya Allah kita menjaga diri hingga waktunya berbuka puasa. Begitulah Allah perintahkan, beribadahlah. Dan dalam beribadah membutuhkan kesabaran. Karenanya perintah berikutnya, bersabarlah kamu di dalam menjalankan semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia di hari kiamat kelak akan bertanya kepada Allah. Kenapa? Karena mereka betul-betul awalnya meragukan kebangkitan, meragukan adanya kiamat. Ketika kiamat itu datang, mereka juga bertanya. Namun pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk meragukan pula. Apakah jika aku mati nanti akan dikembalikan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sehingga sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa al-insan di ayat 66 ini bukan seluruh manusia, tapi manusia yang mengingkari kiamat, manusia yang mengingkari adanya kebangkitan. Mereka akan mempertanyakan, mereka akan meragukan. Namun ketika kiamat terjadi, mereka tidak lagi meragukan adanya kebangkitan setelah kematian. Untuk itu Allah menjawab di ayat 68. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. Yang pertama, kami akan menghimpun mereka, mahsyar, yaitu mengumpulkan seluruh manusia di padang mahsyar. Bahkan Allah pula kumpulkan setan-setan yang menggoda manusia. Kemudian kami benar-benar akan hadirkan mereka seluruh yang mengingkari Allah, yang mendurhakai hari kebangkitan di sekitar jahanam dalam keadaan berlutut di hadapan Allah. Peristiwa yang digambarkan di antara peristiwa kiamat di ayat ini adalah semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar berdasarkan amalnya masing-masing, berdasarkan ketaatan dan kesolehannya. Maka ada orang-orang yang dikumpulkan dengan setan-setan. Kenapa? Karena mereka ingkar dan durhaka kepada Allah. Mereka berkumpul di tepi neraka jahanam, di sekitar neraka jahanam, sehingga akan terasa panas. Padahal mereka belum masuk ke dalam neraka jahanam. Itulah juga menjadi hukuman awal mereka yang selalu mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kami pula akan menarik dari setiap golongan itulah yang paling durhaka kepada Allah. Semua dikumpulkan. Mereka yang durhaka dikumpulkan di sekitar neraka jahanam. Kemudian yang paling durhaka dipanggil oleh Allah, didekatkan dengan neraka jahanam. Ini prosesi yang kedua di ayat 69. Kemudian pula ayat yang ke-70 Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, dan kami maha mengetahui terhadap siapa yang lebih pantas untuk pertama kali dimasukkan ke dalam neraka jahanam. 3 tahapan ini dikatakan para ulama adalah tahapan bagi orang-orang yang durhaka di yaumil qiyamah kelak. Semuanya akan dikumpulkan, dimahsyarkan oleh Allah di padang mahsyar. Kemudian mereka berada di sekitar neraka jahanam. Dan yang paling durhaka akan dipanggil oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjebloskan mereka ke dalam neraka jahanam. Siapa yang lebih pantas untuk berada di urutan pertama, Allah sudah sangat maha mengetahui. Na'udzubillah, tentu kita berlindung kepada Allah dari jahanam, dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masih dilanjutkan, yaitu bahwa Allah juga maha mengetahui
terhadap orang-orang yang lebih pantas masuk ke dalam neraka yang pertama kali dimasukkan, dan tidak ada di antara kalian melainkan mereka akan mendatangi neraka, dan itu adalah ketetapan yang sudah diputuskan oleh Allah. Setelah yang paling durhaka dijebloskan ke dalam neraka, silia artinya dijebloskan, dilemparkan ke dalam neraka, kemudian masing-masing pun akan dimasukkan ke dalam neraka secara berurutan. Wallahu a'lam. Urutannya kita tidak tahu. Tetapi yang paling durhaka itulah yang pertama. Terus sampai berdasarkan kedurhakaannya, kemaksiatannya dalam kehidupan dunia ini. Na'udzubillah. Namun masih ada kesempatan. Masih ada tanda Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dzalimina fiha jithiyah. Allah kemudian menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, serta Allah juga akan membiarkan orang-orang yang zalim berlutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dari gambaran mahsyar, gambaran perhimpunan agung di yaumil qiyamah kelak. Semuanya akan dikumpulkan. Namun orang-orang bertakwa yang tadi disebutkan di ayat sebelumnya, mereka akan diselamatkan oleh Allah, dihindarkan oleh Allah dari neraka jahanam. Malah mereka akan diantar oleh malaikat-malaikat menuju tempat kembali yang paling mulia, surga Allah Subhanahu wa taala. Selesai gambaran tentang bagaimana di dalam mahsyar, bagaimana proses yang akan dialami manusia ketika dikumpulkan oleh Allah seluruhnya, dari yang pertama kali Allah ciptakan sampai yang terakhir kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 73 adalah berbicara tentang bagaimana sikap orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dengan sejelas-jelasnya, justru orang-orang yang ingkar akan berkata kepada orang-orang beriman, manakah di antara kedua golongan ini yang lebih baik tempat tinggalnya, yang lebih indah tempat pertemuannya? Pertanyaan yang memang tidak membutuhkan jawaban, karena jawabannya adalah sudah pasti. Ini perbandingan. Apakah mereka yang beriman atau yang tidak beriman yang akan mendapatkan tempat kembali yang paling mulia, yang akan mendapatkan pertemuan yang sangat indah, pertemuan dengan sahabat-sahabatnya, dengan keluarganya, dan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang banyak melakukan kebaikan mendapatkan husna, yaitu surga. Wa ziyadah, dan kata para ulama tafsir, tambahan. Sepakat para ulama memahami tambahan di ayat tersebut artinya adalah bertemu dengan Allah. Liqa Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka perbanyaklah beramal soleh dan jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menggambarkan kenikmatan ini, kenikmatan tambahan dari semua kenikmatan surga, yaitu bertemu dengan Allah. Bahwa nanti di hari kiamat kelak, orang-orang akan dipersilakan memandang wajah Allah, melihat wajah Allah biduni hijab, tanpa ada tabir yang menghalangi. Subhanallah, pertemuan yang sangat indah, pertemuan yang sangat mulia, yaitu bertemu dengan Allah yang maha mulia. Betapa banyak yang telah kami binasakan dari umat-umat sebelum kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh mereka pada awalnya adalah yang paling banyak keindahan-keindahan dunianya. Di antaranya adalah perkakas rumahnya dan pemandangan-pemandangan di dalam rumahnya. Perabot rumah. Kemudian juga hiasan-hiasan rumah. Tentu itu adalah bagian dari keindahan rumah kita. Namun Allah mengingatkan bahwa keindahan, kemewahan di dalam rumah
Tidak ada masalah selama itu untuk beribadah kepada Allah. Selama itu yang akan meningkatkan keimanannya kepada Allah dan semakin mensyukuri semua karunia Allah. Bukan malah kemewahan dan seluruh fasilitas rumah, fasilitas dalam kehidupan ini malah dijadikan alat untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu dahulu pun sama, kaum-kaum terdahulu kenikmatannya besar dan banyak. Mereka pula mampu membuat rumah-rumah yang indah, istana-istana, ada yang di atas bukit. Namun persoalannya bukan istananya, bukan kemewahannya. Persoalannya bukan kenikmatannya, bukan perabot-perabot yang bagus. Persoalannya adalah untuk apa semuanya. Jika semuanya adalah untuk beribadah, untuk meningkatkan ibadah, untuk memudahkan ibadah, untuk kemudian ia amat sangat gemar beribadah, maka itu tanda berarti ia jadikan semua nikmat Allah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 75. Allah Subhanahu wa ta'ala juga bertanya, katakanlah wahai Muhammad, siapa yang berada dalam kesesatan? Maka jika Allah membiarkan umurnya panjang hingga apabila mereka melihat apa yang diancamkan kepada mereka, apakah itu bentuknya azab ataukah bentuknya hari kiamat, maka kelak mereka akan tahu. Maka kelak mereka akan tahu siapa yang lebih buruk kedudukannya di hari kiamat kelak dan siapa yang lebih lemah tentara-tentaranya atau pengikut-pengikutnya. Ayat 75 agak panjang memang, namun mengingatkan bahwa jika Allah sudah menetapkan ketetapannya, meskipun dipanjangkan umurnya, maka panjang umur itu tidak dapat mengubah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa orang terbaik adalah yang panjang umurnya dan bagus pula amalnya. Dan yang terburuk adalah yang panjang umurnya, buruk pula amalnya. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan baik amalnya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaliknya, seburuk-buruk manusia yang panjang umurnya namun juga buruk amalnya. Panjang umur adalah anugerah dari Allah. Seperti tadi perhiasan kenikmatan anugerah dari Allah. Tidak ada hubungannya bahwa orang yang panjang umurnya hubungannya dengan kebaikan dan kemuliaan. Tapi yang menentukan, yang akan menjadikannya mulia dengan kenikmatannya, dengan panjang umurnya adalah tetap saja sama, yaitu amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka yang dipanjangkan umurnya, namun panjang umur itu bukan malah untuk beribadah kepada Allah. Maka ketika mereka nanti melihat apa yang dijanjikan oleh Allah, apakah ada bentuknya azab ataukah kebangkitan, yaitu hari kiamat, maka saat itulah mereka mengetahui tempat yang terburuk, kedudukan yang paling buruk, dan betapa pengikut-pengikut yang dahulunya mengikuti keburukan mereka, tidak ada yang mau mengikuti mereka. Masya Allah. Begitulah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah sebelum ketetapan itu berlaku kepada siapapun nanti di hari kiamat, Allah membuka peluang di dalam kehidupan dunia ini untuk beribadah, untuk berikhtiar, untuk beramal soleh. Kenapa? Karena ketentuan Allah juga dipengaruhi atau dipersilahkan manusia untuk berikhtiar. Bukan berarti ketika semuanya sudah ditetapkan, kita tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita ketika ditetapkan seluruhnya oleh Allah, maka kita ikhtiar, kita maksimal beribadah dan beramal soleh agar Allah tetapkan yang terbaik untuk kita di dunia, yang terbaik pula untuk kita di yaumil qiyamah kelak. Perintah sangat banyak, i'malu di Al-Quran. Perintah sangat banyak di dalam hadis, beramallah, beribadahlah. Itu menunjukkan bahwa kita ikhtiar, bahwa kita diperintahkan untuk beramal. Beramal agar kemudian ketetapan Allah adalah baik untuk kita semuanya. Bagaimana mungkin kita menginginkan ketetapan yang baik
di yaumil qiyamah kelak, sedangkan kita tidak mau beramal, sedangkan kita tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah ayat 75 yang dikaitkan oleh Imam Ibnu Katsir dengan ayat sebelumnya 73 dan 74. Orang-orang yang mendapatkan tempat kembali yang terbaik, mendapatkan kemuliaan yang sesungguhnya adalah mereka yang memanfaatkan seluruh kenikmatan, memanfaatkan usianya untuk kebaikan. Sedangkan mereka yang justru memanfaatkan usia yang panjang, memanfaatkan kenikmatan itu untuk mendurhakai Allah, tidak beribadah kepada Allah, maka mendapatkan tempat yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ayat 76. Bagaimana orang-orang yang mendapatkan hidayah, namun ia terus meningkatkan ibadahnya dan amal solehnya, maka Allah akan tingkatkan hidayahnya. Ketika kita sholat, sungguh itu sedang mempertahankan hidayah, karena nanti Allah tingkatkan lagi kemuliaan kita. Namun ketika kita sudah mendapatkan hidayah, tapi tidak melaksanakan sholat misalnya, tidak melaksanakan puasa, akhlaknya tidak baik, itu berarti kita sedang menurunkan hidayah dari Allah. Kita sedang menutup pintu hidayah yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh kata Allah, Allah akan menambah orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk berikutnya. Imam Ibnu Katsir mengatakan, jazaul hasanati al-hasanatu mithluha. Balasan atas kebaikan yang dilakukan adalah kebaikan yang dilakukan nanti di masa yang akan datang. Balasan atas kebaikan adalah kebaikan-kebaikan berikutnya. Wa jazaa'us sayyi'ati as-sayyi'atu mithluha. Balasan keburukan adalah keburukan lagi ia jalankan di waktu-waktu berikutnya. Untuk itu, orang yang menjaga hidayah berarti beramal, beribadah, berakhlak yang mulia. Karena Allah akan tambahkan hidayahnya, tambahkan ketakwaannya. Itulah balasan kebaikan-kebaikan. Namun mereka yang tidak menjaga ibadahnya, tidak menjaga amal solehnya, tidak menjaga akhlaknya yang mulia, berarti dia tidak mau ditambah hidayahnya oleh Allah. Dan itulah balasan keburukan adalah keburukan berikutnya. Kita jaga terus bagaimana dengan beriman, dengan beramal soleh, dengan beribadah. Dan terus insya Allah balasannya adalah kebaikan-kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal baqiyatus solihat khairun 'inda rabbika thawaba wa khairum maradda. Sedangkan amal-amal kebaikan yang kekal itulah lebih baik di sisi Allah sebagai pahala, dan nanti juga akan mendapatkan tempat yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-baqiyatus sholihat dikatakan oleh para ulama tafsir sebagai amal kebaikan yang berkekalan. Dalam hadis Muslim ada 3 amal kebaikan yang berkekalan, tidak diputus pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terus mengalir, yaitu sedekah jariyah, ibadah harta yang pahalanya mengalir terus meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang diamalkan olehnya dan oleh orang-orang setelahnya, itu pula adalah baqiyatus sholihat, kebaikan yang berkekalan. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya, mendoakan siapapun yang mensolehkannya, maka itulah yang disebut dengan al-baqiyatus sholihat. Al-baqiyatus sholihat, kebaikan-kebaikan yang tetap kekal, dikekalkan oleh Allah pahalanya, tidak terputus sampai kapanpun. Begitulah kita sangat berharap insya Allah kita memperbanyak al-baqiyatus sholihat, memperbanyak ibadah harta, zakatnya, infaknya, sedekahnya, wakafnya, agar itu akan menjadi baqiyatus sholihat, peninggalan kita yang terus-menerus dicatat pahala, terus-menerus dialirkan pahalanya untuk kita insya Allah. Atau ilmu, nasihat, tulisan-tulisan, kebaikan-kebaikan, pesan-pesan kebaikan, itu akan menjadi pula baqiyatus sholihat, kekal, terus-menerus mengalir pahalanya. Kita siapkan pula insya Allah anak-anak yang soleh dan solehah. Kesolehan dan kesolehan mereka itulah yang akan menjadikan mereka mendoakan kita. Dan
lantaran mereka, insya Allah kita mendapatkan pahala yang berkelanjutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pahala itu berkelanjutan, maka juga mendapatkan khairum marodda, tempat yang lebih baik. Siapa yang mendapatkan itu? Mereka yang mampu memperbanyak, mempertahankan al-baqiyatus sholihat. Insya Allah kita berharap banyak al-baqiyatus sholihat yang kita wariskan untuk siapapun, yang kita jadikan sebagai pahala jariyah untuk siapapun. Dan begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, memberikan kesempatan kepada siapapun. Benar, harta tidak dibawa mati, yaitu materinya. Tapi harta dibawa mati nilainya atau pahalanya. Demikian juga ilmu. Tidak dibawa buku kita ke dalam kuburan. Tidak dibawa ya hasil-hasil dari ceramah kita, pesan-pesan kita di dalam kuburan. Tapi nilainya tetap akan dibawa sampai hari kiamat kelak. Demikian juga tidak mungkin kita bawa anak soleh dan soleha bareng di dalam kubur. Tapi anak soleh dan soleha itulah yang terus mengalirkan pahala kepada orang tuanya yang sudah berada di dalam kubur. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, ada 3 yang akan mengikuti mayit. Yatba'ul mayyita thalathat. Yang 2 kata Rasul pulang, tidak melanjutkan berada dalam kubur, yaitu hartanya dan keluarganya, anaknya, sahabatnya dan temannya. Yang kekal adalah satu saja, yaitu amalnya akan tetap berada bersamanya. Dalam hadis yang sangat panjang, akan datang menjelma menjadi ya seorang yang soleh, yang wangi, yang putih. Seluruhnya adalah keindahan dan kemuliaan. Dan ketika ditanya, aku adalah amal solehmu. Subhanallah. Mudah-mudahan yang datang ke orang tua kita, yang datang ke guru-guru kita, yang datang ke kita nanti adalah ya wujudnya mulia, wujudnya indah, wujudnya baik, wujudnya wangi. Karena itu tanda amal soleh kita adalah amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayat 77 dalam bentuk istifham, pertanyaan dari Allah untuk semuanya. Apakah engkau memperhatikan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah? Kemudian ia berkata, pasti aku akan diberi harta benda dan anak-anak yang banyak. Ini sebuah kesombongan. Mereka yang mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa kami dengan ingkar kepada Allah justru banyak harta kami dan juga anak-anak kami. Padahal semua karunia harta, semua karunia anak itu pasti datangnya dari Allah. Allah anugerahkan, benar, kalau itu bentuknya kenikmatan dunia materi, Allah berikan kepada siapapun. Karena itu rahman Allah. Tidak ada batasan. Tidak ada juga perbedaan. Semuanya Allah berikan, karena itu tanda rahman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kehidupan itu tidak hanya dunia. Ada kehidupan akhirat. Maka ada ar-rahim. Yang itu khusus di yaumil qiyamah kelak. Khusus di hari akhirat. Khusus di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjalankan kehidupan dunia adalah memang tuntunan Allah, tuntunan Rasul. Untuk kita sebaik-baiknya. Beramal sebaik-baiknya, bekerja sebaik-baiknya. Namun kita juga dituntun bahwa nanti ada kehidupan akhirat. Maka kita pula berbekal sebaik-baiknya. Beribadah sebaik-baiknya. Beramal soleh sebaik-baiknya. Sehingga dua-duanya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Surat Al-Qasas ayat 77. Dikatakan oleh para ulama sebagai ayat yang sangat lengkap memandu bagaimana kita menjalankan hidup dunia, bagaimana mempersiapkan kehidupan akhir. Carilah, kata Allah, apa yang Allah anugerahkan kepadamu, yang dicari adalah kehidupan akhirat yang mulia. Tapi jangan melupakan bagianmu dari kehidupan dunia. I'mali dunyaka, dalam sebuah riwayat dikatakan, beramalah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya.
dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan meninggal besok hari. Jadi dua-duanya sungguh-sungguh. Untuk dunia, sungguh-sungguh. Bekerja sungguh-sungguh. Menjalankan amanah sungguh-sungguh. Menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh. Demikian juga untuk akhiratnya, beribadah pula dengan sungguh-sungguh. Karena kesungguhan itulah yang akan dibalas dengan hasanah di dunia dan hasanah di yaumil qiyamah kelak. Adakah ia melihat yang gaib? Ataukah ia justru telah membuat sesuatu perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala? Ditanyakan kembali. Mereka yang sombong tadi ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia dapat mengetahui yang gaib sehingga dia dapat menetapkan bahwa nanti hartaku banyak, bahwa nanti aku akan dapatkan demikian, akan dapatkan ini. Seolah-olah dia tahu yang gaib. Pada Nabi Muhammad SAW tidak tahu yang gaib. Karena Allah tidak beritahu. Yang gaib itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apakah ia sudah ada perjanjian dengan Allah? Ya, seperti seseorang yang sudah dijanji oleh Allah, kamu pasti masuk surga. Padahal tidak ada yang dijanji oleh Allah. Janji Allah pun tetap berdasarkan amal ibadah, amal kesolehan. Kalau tidak ada amal ibadahnya, maka persyaratan itu berarti belum terpenuhi. La yadkhula ahadakumul jannah bi'amalihi, benar. Ada janji dari Allah bahwa amal ibadah bukan satu-satunya yang memasukkan seseorang ke dalam surga, melainkan rahmat Allah. Tapi rahmat Allah persyaratannya adalah ibadah dan amal soleh. Maha adil Allah. Orang yang sungguh-sungguh beribadah dan beramal soleh akan mendapatkan rahmatnya. Yang tidak sungguh-sungguh, bagaimana mungkin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dipertanyakan oleh Allah di ayat 77 dan di ayat 78 untuk mengatakan bahwa semuanya berada dalam ketetapan Allah. Yang gaib hanya Allah yang maha tahu. Perjanjian itu bentuknya adalah ibadah dan amal soleh, sehingga tidak mungkin orang mengira-ngira. Tidak ada yang kemudian memastikan. Yang ada adalah ayo kita ikhtiar. Ayo sungguh-sungguh beribadah dan beramal soleh. Yakinlah semuanya akan ada dalam catatan Allah dan akan melayakkan kita mendapatkan kenikmatan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dibantah oleh ayat 79, kalla, sekali-kali tidak. Sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal azabi madda. Kami sudah mencatat semua yang mereka perkatakan, semua yang mereka lakukan. Karenanya kami perpanjang baginya, yaitu azab dalam waktu yang tidak terbatas. Karena mereka pula melakukan durhaka dalam waktu yang sangat panjang, Allah pula akan memanjangkan azab mereka di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Ini menunjukkan bahwa panjangnya dan kekalnya azab neraka, panjangnya dan kekalnya nikmat surga. Tidak ada, melainkan waktunya tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. Diperbandingkan antara dunia dengan akhirat. Dunia ini waktunya terbatas, dikatakan pula sementara. Semua kenikmatannya meskipun banyak menurut manusia tetap kecil. Tetapi kalau akhirat waktunya tidak terbatas, panjang sekali, berkekalan, abadi, dan paling agung seluruhnya. Kenikmatannya pula paling mewah, paling mulia. Kalau diperbandingkan, itulah yang membuat manusia memilih. Dan tentu dengan keimanan, dengan keyakinan, kita akan lebih memilih akhirat. Namun memilih akhirat bukan berarti mengabaikan dunia. Memilih akhirat itu, kata para ulama, berarti mempersiapkan akhirat. Dari mana mempersiapkan akhirat? Dari semua anugerah Allah dalam kehidupan dunia. Karena dunia dijadikan oleh Allah tempat beramal, tempat beribadah. Yang nanti hasilnya adalah di yaumil qiyamah. Ad-dunya darul al-amal. Wal akhirah daru al-jaza. Dunia ini
memang tempat kita beramal, tempat kita bercocok tanam, tempat kita menjalankan kebaikan. Sedangkan akhirat itulah kampung balasan. Tempat kita nanti mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Dan ayat 80 yang mengakhiri kajian kita pada hari ini, kami akan mewarisi harta anak-anaknya seperti yang mereka perkatakan. Namun dia akan datang kepada kami seorang diri. Harta dan anak-anaknya tidak bermanfaat karena tidak menjadi pahala jariah. Hartanya hilang begitu saja dan tidak akan dibawa menuju akhiratnya. Anak-anaknya karena tidak soleh tidak dibawa juga oleh dia. Ayat ini menutup betapa kerugian jika kemudian harta kita tidak bawa ke akhirat. Anak-anak, keluarga, sahabat kita tidak bawa ke akhirat. Yang paling menguntungkan dan membahagiakan harta kita bawa, yaitu pahalanya yang kita bawa, nilainya yang kita bawa. Anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita bawa nilainya. Karena mereka adalah juga akan menjadi al-baqiyatus sholihat, menjadi pahala yang mengalir terus-menerus. Amin ya rabbal alamin. Kita berharap dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan semua yang telah kita jalankan, semua yang sudah kita lakukan akan menjadi catatan-catatan memperberat timbangan kebaikan kita, termasuk majelis Al-Quran ini, kajian tafsir Al-Quran ini yang diinisiasi oleh jemaah Majelis Ta'lim Al-Kautsar, oleh Ibu Ketua, seluruh pengurus Majelis Ta'lim Al-Kautsar. Mudah-mudahan kita semuanya selalu berada dalam keberkahan, dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan syafaatul Quran. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.